anggota DPR. Karena di sisi lain menjadi beban moral bagi kami anggota DPR. Karena di sisi lain kita ingin tutup, tetapi di sisi lain juga kita mempertimbangkan seperti Minlo. Dan kalau ditutup ini kan tidak mungkin yang liar-liar itu bagaimana cara mengatasinya, sehingga kami memerlukan banyak masukan untuk memperkaya hal-hal yang bisa kami hasilkan, sebagai misalnya kami jadi membentuk perdanya, apakah kita tutup atau diatur regulasinya yang baik, pengawasannya, sehingga barang ini bisa menyebabkan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire ini aman dalam berusaha keluar malam dan lain-lain, sehingga tidak mempengaruhi ekonomi. Investasi juga pasti ragu masuk kalau pembegalan di sana sini, kemabukan di sana sini, ini persoalan yang muncul. Dan ini akhir-akhir ini sesuai dengan informasi yang dari Polres Nabire waktu kami pertemuan tanggal 6 kalau saya tidak salah di kantor Bupati. Angka kriminal itu sangat tinggi, dan salah satu penyebabnya adalah miras. Sehingga mau tidak mau kami sebagai perwakilan masyarakat harus mengambil langkah untuk mengatasi hal ini, minimal meminimalisir, mengurangi angka-angka kejahatan yang terjadi, sehingga ya Nabire ini rumah kita bersama menjadi aman untuk semua masyarakat. Saya kira itu yang kami mengundang, makanya semua pihak kami undang, termasuk yang memproduksi minuman lokal, karena mereka juga perlu dipikirkan dia punya aspirasi. Saya kira itu yang membuat kami mengundang semua pihak, dan besok mereka masih audiens dengan Pak Bupati, baru kami mengambil langkah untuk membentuk perda. Ini nanti kami, hari ini kan kami mengumpulkan aspirasi dari semua masyarakat. Nah, nanti kami akan rapatkan secara internal dalam badan pembentukan perda, Bapemperda, kemudian juga selanjutnya kami internalkan, baru kami rancang perdanya. Perda ini kan makan waktu yang banyak, karena masih harus dikaji secara akademis. Memang ada perda, tapi saya tidak tahu jalan atau tidak. Seperti yang dikatakan tadi, perda tahun 2026 itu 2006 ada, tapi tidak jalan bagus. Perda 2010 juga tidak jalan bagus. Ada peraturan bupati kemarin, tapi kami membaca itu baru dikeluarkan tanggal 22 Mei 2025. Dan kami lihat masih banyak titik lemahnya, sehingga kami tergerak untuk sebagai anggota Bapemperda tergerak untuk melengkapi hal itu untuk menjadi perda yang permanen ke depan. Saya kira itu. Pemerintah daerah memang mau membuat regulasinya supaya semua bisa berjalan baik. Artinya kalau kita tertibkan tempat, kalau misalnya kita izinkan miras ini masuk yang dari luar, ya kita harus atur regulasinya sehingga pemasukannya bisa kita atur, kemudian tempat penjualannya bisa diatur dengan baik, jauh dari tempat keramaian, dari sekolah, tempat umum, rumah ibadah. Jadi dia harus minum di tempat itu. Tapi ini kan baru inisiasi kami. Kami akan mengundang lagi akademisi untuk membantu kami mengkaji, karena jujur saja kami di Bapemperda tidak ada yang membidangi dari sarjana hukum, tidak ada. Tapi ini tanggung jawab kami sebagai anggota DPR, terutama kami diberikan tugas untuk menggodok perda-perda yang ada. Saya kira yang hadir tadi itu dari Badan Kerjasama Umat Beragama, kemudian dari Badan Kerjasama Badan FKUG BKSG, ya Badan Kerjasama Antar Gereja, kemudian dari MUI, dari NU, dari NU, dan ini kemudian dari kepala suku, dari masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian juga dari tokoh
tokoh adat, ada dari MRP, ada dari yang memproduksi minuman lokal, kemudian dari SKPD. Kami juga mengundang Pak Pemperda Provinsi tapi tidak hadir. Yang hadir adalah Pak Asisten 1 dari Kepala Dinas 1 Pintu dan Kepala Dinas Perdagangan. Saya kira itu yang hadir. Ketua Bapemperda DPRD Nabire, perlu regulasi permanen atasi persoalan miras. Nabire Papua Tengah Papedanews.com Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Nabire, Dr. Randus Musa Malisa, menegaskan bahwa pihaknya tengah menggodok rancangan peraturan daerah Perda yang lebih permanen untuk menangani persoalan minuman keras miras di wilayah Nabire. Dalam forum aspirasi yang digelar bersama berbagai elemen masyarakat dan tokoh adat, Dr. Randus Musa menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pelarangan atau pengaturan miras memerlukan pertimbangan mendalam, mengingat kompleksitas dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Kami sebagai anggota DPR tidak serta-merta bisa menutup begitu saja. Di satu sisi ada desakan untuk melarang, tapi di sisi lain kita harus pikirkan juga soal minuman lokal, minlok dan implikasinya. Jika ditutup, bagaimana kita mengatasi produksi dan peredaran ilegal? Ujarnya, perlu solusi tepat dan komprehensif. Dr. Randut Musa mengungkapkan bahwa peningkatan angka kriminalitas di Kabupaten Nabire, khususnya yang dipengaruhi oleh konsumsi miras, menjadi salah satu alasan mendesak untuk segera menghadirkan regulasi yang lebih kuat. Informasi dari Polres Nabire saat pertemuan tanggal 6 Juli lalu menyebutkan bahwa angka kriminalitas meningkat dan salah satu penyebab utamanya adalah miras, katanya. Sebagai wakil rakyat, kami tidak bisa tinggal diam. Minimal kami harus meminimalisir dampaknya. Menurutnya, perda yang pernah ada sebelumnya, yakni tahun 2006 dan 2010, belum berjalan efektif. Bahkan peraturan bupati yang baru dikeluarkan pada tanggal 22 Mei tahun 2025 pun dinilai masih menyisakan banyak dilema di lapangan. Menampung aspirasi semua pihak, Dr. Randus Musa menegaskan bahwa pihaknya mengundang berbagai stakeholder untuk memberikan masukan dalam proses perumusan perda ini, termasuk dari produsen minuman lokal, tokoh agama, tokoh adat, kepala suku, MUI, NU, dan unsur SKPD. Kami perlu mendengarkan semua suara, termasuk dari para produsen minuman lokal. Aspirasi mereka juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan perda ini, tegasnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain perwakilan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, BKUB, Badan Kerjasama Antar Gereja, BKAG, Majelis Rakyat Papua, MRP, serta dari Dinas Perizinan dan Dinas Pertekanan. Namun, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diundang tidak hadir, hanya diwakili asisten I. Perlu kajian akademis dan keterlibatan akademisi. Meski sudah memulai inisiasi, Dr. Musa mengakui bahwa Bapemperda belum memiliki anggota berlatar belakang hukum. Oleh karena itu, pihaknya akan melibatkan akademisi dari berbagai kampus untuk melakukan kajian akademik sebagai dasar pembentukan perda. Kami sadar bahwa menyusun regulasi seperti ini tidak bisa sembarangan. Maka kami akan undang akademisi agar perda yang dihasilkan tidak sekadar menjadi perda-perdaan, tapi benar-benar dapat diterapkan secara efektif, pungkasnya. Dalam waktu dekat, Bapemperda akan menggelar pertemuan lanjutan untuk menindaklanjuti masukan masyarakat dan menyusun draft awal rancangan peraturan daerah terkait minuman keras, dengan harapan dapat menghadirkan keamanan, kenyamanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat di Nabire. Muhammad Irfan, PapedaNewsTV.com melaporkan.